Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kalian akan belajar tema 4, subtema 2. Pembelajaran 5 dan 6. Pertemuan ke-66. Mari kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan bentuk bangun datar pada urutan berikutnya berdasarkan pola dengan benar. Mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, apa ya yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, dapat kita lihat anak-anak bahwa Dayu dan teman-teman bersama-sama sedang melakukan kegiatan menari. Lalu Dayu dan teman-teman sedang melakukan belajar kelompok secara bersama dan Dayu dan teman-teman sedang melakukan percakapan secara bersama-sama. Nah, dari sikap ini adalah menunjukkan bahwa sikap saling kebersamaan walaupun Dayu dan teman-teman ini berbeda agama, berbeda suku, berbeda jenis kelamin dan berbeda bahasa, tetapi mereka melakukannya dengan kebersamaan. Nah, sikap apa saja ya yang harus terwujudnya kebersamaan di kelas? Ya, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang pertama, kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama. Lalu yang kedua, sikap yang harus dimiliki adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, jika kita tidak dikasih atau tidak dipinjamkan, kita tidak boleh memaksa. Lalu yang ketiga, sikapnya yaitu mau berbagi dan saling membantu. Sesama manusia kita harus saling membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan. Nanti kita juga akan dibantu. Lalu yang keempat, sikapnya adalah mau saling memaafkan kesalahan orang lain. Jika orang lain mempunyai salah, maka kita harus memaafkannya. Dan yang kelima adalah mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Anak-anak, jika kita mempunyai kesalahan, kita harus mengakuinya, lalu kita harus meminta maaf karena sesama muslim itu adalah itu adalah sikap yang harus dilakukan agar terwujudnya kebersamaan di kelas. Nah, anak-anak, mari kita baca wacana berikut ini. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup kebersamaan juga ada akibat buruknya. Nah, oleh karena itu yang wajib menjaga kebersihan sekolah adalah warga sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, satpam, dan penjaga lainnya yang semua warga yang ada di sekolah. Dan warga sekolah itu harus mempunyai sikap hidup kebersamaan. Ya, karena sikap hidup kebersamaan itu banyak manfaatnya dan juga ada akibat buruknya jika tidak mempunyai sikap kebersamaan. Nah, apa saja ya manfaat dari kita memiliki sikap
hidup kebersamaan. Manfaatnya yang pertama, tercipta persatuan dan kesatuan. Lalu yang kedua manfaatnya, pekerjaan menjadi ringan. Tentu saja jika kita kerja bersama-sama, maka pekerjaan kita akan menjadi enteng, jadi ringan. Lalu manfaat yang ketiga, mempererat persaudaraan. Maka persaudaraan kita semakin kuat, semakin banyak teman juga. Itu adalah manfaat dari kebersamaan. Sekarang akibatnya sayang, apa itu akibatnya jika kita tidak memiliki sikap kebersamaan di sekolah? Akibatnya terjadi pertengkaran. Tentu kita tidak mau ya saling bertengkar. Dan yang kedua, pekerjaan menjadi berat. Ya tentu saja menjadi berat. Kenapa? Karena kita bekerjanya sendiri, tidak mau bersama-sama. Lalu akibat yang ketiga, timbul permusuhan. Akhirnya kita tidak mau berteman dengan siapa saja. Akhirnya saling bermusuhan, saling bermarah-marahan. Dan akibat yang keempat, tidak memiliki teman. Nah, itu adalah manfaat dan akibat dari sikap kebersamaan dan sikap tidak memiliki kebersamaan. Nah, anak-anak, sekarang kita tentukan bentuk bangun datar sesuai dengan pola-pola berikut. Coba kalian perhatikan nomor 1. Bangun datar yang berpola lingkaran. Ada berapa jumlah yang berpola lingkaran? Ada 2. Lalu setelah itu pola segitiga berjumlah 2. Lalu setelah itu pola yang berjumlah lingkaran lagi berjumlah 2. Lalu setelah itu pola bangun datar yang segitiga berjumlah 2. Jadi caranya bagaimana? Caranya diulang-ulang anak-anak. Pertama 2 pola lingkaran. Setelah itu 2 pola segitiga. Setelah itu 2 pola bangun datar lingkaran. Setelah itu bangun datar yang berpola segitiga. Nah, setelah pola segitiga di sini kosong. Setelah itu kosong lagi. Berarti kurang 2. Nah, diulang-ulang setelah bangun datar segitiga berarti yaitu yang berbentuk pola segi lingkaran. Ya, setelah itu baru ya lingkaran lagi. Karena ini diulang-ulang ya, jumlah masing-masing 2. Maka setelah bangun datar yang berpola segitiga itu adalah pola bangun datar yang berbentuk lingkaran. Sekarang nomor 2. Coba anak-anak perhatikan nomor 2. Ya, bangun datar yang berpola persegi. Setelah bersegi yaitu yang berbentuk belah ketupat. Setelah itu persegi, setelah itu berbentuk pola belah ketupat. Nah, caranya tadi diulang-ulang. Persegi, belah ketupat. Persegi, belah ketupat. Setelah itu kosong, setelah itu kosong. Berarti setelah belah ketupat itu adalah di sini apa? Ya, betul, berbentuk persegi. Lalu setelah persegi berbentuk apa anak-anak? Iya, belah ketupat. Sekarang kita lihat nomor 3. Sama seperti nomor 1 dan 2, yaitu diulang-ulang polanya ya. Jika polanya 2 kali diulang, maka diulangnya juga 2 kali. Nomor 3 perhatikan. 2 belah ketupat. Lalu setelah itu persegi. Setelah itu kosong. Lalu kosong. Lalu persegi lagi. Lalu belah ketupat 2. Lalu persegi. Berarti setelah persegi 2 belah ketupat, setelah itu persegi, berarti di sini iya betul, yaitu belah ketupat, lalu belah ketupat lagi. Sekarang nomor 4. Bangun datar yang berbentuk persegi berjumlah 2. Setelah itu kosong. Setelah kosong ada lagi jumlah persegi 2 jumlahnya. Setelah itu lingkaran, setelah itu persegi. Kita lihat yang kosong. Berarti setelah 2 persegi di sini adalah
di sebelahnya lingkaran. Berarti setelah 2 persegi itu adalah lingkaran, betul. Nah, setelah persegi, sini perseginya ada berapa? Ada 2. Yang kosong ini perseginya cuma 1, hanya 1, berarti kurang 1 ya. Karena sebelumnya perseginya berjumlah 2. Maka setelah persegi di sini adalah persegi. Nah, nomor 5. Di sini ada segi pola bangun datar segitiga. Setelah itu lingkaran, setelah itu persegi, setelah itu segitiga, setelah itu lingkaran, setelah itu persegi. Nah, kita lihat sebelumnya, setelah persegi ini bentuknya apa? Polanya, yaitu pola segitiga. Nah, setelah segitiga ini yang kosong ini berarti apa? Setelah segitiga itu adalah pola berbentuk lingkaran. Iya, betul. Jadi caranya diulang-ulang ya anak-anak ya. Sudah paham? Kayak mudah bukan? Kita lihat selanjutnya. Tentukan lagi bangun datar yang sesuai dengan pola-pola berikut seperti yang tadi. Sekarang polanya berbeda ya anak-anak. Kita lihat nomor 1, pola yang pertama. Caranya tadi diulang-ulang. Pola yang pertama berbentuk persegi. Lalu segi 5 yang warna hijau. Setelah itu yang warna kuning segi 6. Setelah segi 6 persegi. Setelah itu yang warna hijau segi 5. Setelah segi 5 segi 6. Nah, setelah segi 6 ini adalah persegi. Setelah itu ada kosong titik-titik. Setelah itu titik-titik lagi. Berarti caranya diulang-ulang. Nah, setelah persegi ini bangun polanya berbentuk apa? Iya, betul, yaitu berbentuk segi 5. Setelah segi 5, segi apa lagi? Coba lihat gambar sebelumnya. Setelah segi 5 yaitu segi 6. Betul. Sekarang nomor 2. Yuk sama-sama sayang. Yaitu yang pertama segi 5. Lalu 2 gambar segi 6, lalu persegi, lalu segi 5, lalu 2 gambar segi 6, lalu persegi. Nah, setelah persegi ini apa? Apa sayang? Yaitu segi 5. Ya, betul. Nah, setelah segi 5, pola segi berapa lagi? Yaitu pola segi 6. Begitu juga dengan ya sekarang nomor 3. Yang pertama bentuknya trapesium yang berwarna hijau. Setelah itu yang berwarna merah itu adalah jajar genjang. Setelah itu kosong. Setelah itu ada lagi jajar genjang. Setelah itu trapesium. Setelah itu kosong. Setelah itu ada 2 jajar genjang. Berarti yang kosong ini diisi dengan yang berbentuk sebelumnya jajar genjangnya ada 2. Berarti yang kosong ini diisi dengan yang berbentuk jajar genjang. Nah, berarti jajar genjangnya ada 3 ya nak ya. Berarti setelah trapesium yang berwarna hijau ini ada kosong. Ini jajar genjangnya baru 2, berarti kurang 1. Nah, seperti ini. Sudah paham ya anak-anak? Nah, untuk yang nomor 4 dan nomor 5 kalian bisa isi sendiri ya. Nah, alhamdulillah kesimpulan hari ini. Nah, alhamdulillah mengetahui tentang sikap, manfaat, serta akibat kebersamaan di kelas. Yaitu banyak sekali ya manfaatnya. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap kebersamaan di kelas agar kita memiliki banyak teman, banyak saudara, dan tali saudara juga semakin kuat. Dan banyak sekali ya manfaatnya. Nah, sebagaimana ini dikatakan dalam hadis, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang soleh. Apabila engkau mendapati salah seorang sahabat yang soleh, maka peganglah dengan erat-erat. Nah, anak-anak, jika kamu mendapatkan teman yang baik, yang soleh, yang rajin ibadahnya, yang taat sama Allah, sama orang tua dan sama semuanya, maka kalian pegang erat-erat. Bukan dipegang ya, alias kalian ikuti sikapnya dan perilakunya ya sayang ya. Ya, itu dikatakan di dalam hadis.
Alhamdulillah juga kalian sudah mempelajari tentang tadi menentukan pola bangun datar. Ya tadi kalian tentukan macam-macamnya, kalian urutkan ya secara berulang-ulang. Nah, alhamdulillah tugas hari ini adalah deng-dengnya itu kalian mengerjakan halaman 98. Jangan lupa anak-anak ibu yang soleh dan solehah, tugasnya itu dikirim ke link lapor mandiri. Alhamdulillah telah selesai materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Salam semangat dan jaga kesehatan. Sekian dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari anak-anak ibu yang soleh dan solehah.